Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini Kamis 2 Mei 2024, kembali lagi saya Pendeta Niketut Pita Sitari mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk mendengarkan renungan harian Resort GKE Pulang Pisau. Nah, renungan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini itu diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33, yaitu dengan perikop Petrus dan Kornelius. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nas kita pada hari ini mengisahkan tentang dua orang pria yang punya dunia yang berbeda. Dua orang pria ini adalah Kornelius dan Petrus. Kornelius adalah seorang non-Yahudi yang takut akan Tuhan dan hidupnya senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan, di mana bisa dikatakan ia adalah seorang yang baik hati. Kornelius juga adalah seorang perwira di Kaisarea Romawi. Namun sementara Petrus adalah seorang Yahudi. Petrus ini adalah Rasul Kristus atau pengikut Kristus, dan ia juga adalah kepala gereja di Yerusalem. Kornelius dan Petrus dalam nas kita pada saat ini, di mana mereka sama-sama diberikan penglihatan oleh Tuhan, yaitu melalui malaikat Tuhan itu sendiri, di mana Kornelius ia diberikan penglihatan yaitu untuk menemui Petrus, dan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya ia melaksanakan sesuai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Pun Petrus ia diberikan penglihatan bahwa ia akan bertemu atau menjumpai seorang Kornelius ini, di mana Kornelius ini adalah seorang non-Yahudi, di mana Petrus juga diperintahkan untuk bertemu dan menjumpai Kornelius. Apa yang dilakukan oleh Petrus itu ia lakukan dengan penuh sukacita sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penglihatan yang ditujukan Allah bagi Kornelius dan Petrus adalah sesuatu hal yang mengarah kepada kebaikan bagi mereka. Seperti melihat Kornelius, dikatakan tadi Tuhan menyuruh dia untuk menjumpai dan mencari Petrus, karena dari Petruslah ia akan mendengarkan berita tentang keselamatan yang berasal daripada Kristus, dan ia boleh mengenal Kristus lebih dalam lagi.
Begitupun juga penglihatan Petrus ini, di mana Tuhan menghendaki Petrus memberitakan kabar keselamatan kepada seluruh bangsa, bukan hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Tuhan menghendaki ia boleh menyampaikan kabar keselamatan itu kepada semua orang, yaitu termasuk Kornelius dan orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka boleh menerima keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki kita untuk selalu memperteguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan selalu menghendaki kita untuk berjumpa dengan Dia. Berjumpa melalui doa kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena dengan itu semua kita boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Pun kita juga boleh menjadi umat Tuhan yang mau dipakai untuk menjadi saksinya dan tidak membedakan dari suku ras budaya di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, di mana kita boleh menjangkau semua orang untuk boleh bersama-sama kita menjadi saksi dan menjadi alat untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas renungan yang boleh kami dengar. Biar renungan ini boleh menerangi kehidupan kami. Kami tetap melangkah di dalam Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, pada saat ini ampunilah segala dosa kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu. Kami ingin menaikkan doa kami, khususnya bagi jemaat GKR 8 Gereja Palimirmo. Tuhan memberkati jemaat GKR 8 Palimirmo. Biarlah Tuhan selalu berikan mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, sawah, ladang, kebun mereka. Sehingga senantiasa Tuhan, mereka boleh merasakan bahwa Tuhan selalu ada di setiap apa yang mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan juga selalu memberkati di setiap persekutuan mereka di sana. Apa yang menjadi kegiatan mereka di dalam Tuhan, berkati itu semua. Sehingga melalui itu semua mereka boleh memuliakan Tuhan. Mereka boleh menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Berkati juga Vikaris Elma yang melayani di jemaat Red 8 Palimirmo ini. Biarlah senantiasa Vikaris Elma, ia selalu diberikan kesehatan, kekuatan. Ia selalu dikuatkan di dalam Tuhan dalam menjalani tugas pelayanan di sana. Tuhan yang menolong memampukan dia. Hikmat kebijaksanaan juga Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Berkati juga Tuhan kami para pendengar
renungan harian Estor Keke Pulang Pisau. Biarlah dalam kehidupan kami juga, kami senantiasa selalu mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan di setiap apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.